bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Shalom, selamat datang di perayaan Natal Pemuda Remaja GKJ Samirono Baru bersama aku Adel dan aku Rachel yang akan menemani kalian pada perayaan daring kita kali ini. Mari kita siapkan hati dan kiranya sukacita Natal tetap bersama dengan kalian meskipun di rumah masing-masing. Selamat mengikuti ibadah perayaan Natal and Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and heaven, and heaven and heaven, and heaven and heaven, and nature see. Shalom, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan banget, kita senang banget pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Meskipun kita secara online ya Cel ya. Iya. Tapi kami berharap teman-teman semua bisa merasakan sukacita Natal meskipun di rumah kalian masing-masing. Iya, dan perayaan Natal malam ini sebagai wujud kerinduan pengurus Korempa kepada teman-teman di rumah. Karena kita tahu pandemi ini sudah memisahkan kita hampir setahun. Lama banget ya Cel ya ternyata. Kita paling ketemu kapan sih teman-teman? Paling pas PA online doang sama Natal kali ini pastinya kan. Tapi ya it's okay lah ya, mungkin ini adalah yang terbaik buat kita. Tinggal kitanya aja yang adaptasi dan harus memahami dunia yang sekarang kondisinya seperti ini. Iya, dan kita juga kan nggak bisa memaksakan diri untuk berkumpul secara fisik di gereja. Tapi seenggaknya dengan kita PA online, kita merayakan Natal bersama-sama, kita bisa mengobati kerinduan kepada teman-teman semua, kepada keluarga juga yang lain. Nah itu dia Cel, aku tahu gimana caranya mengobati rasa kangen kita sama teman-teman. Tahu nggak Cel gimana? Gimana caranya? Kak? Caranya itu kalian bisa foto, screenshot atau selfie sama kita di sepanjang malam ini, lalu membagikannya ke Instastory kalian. Jangan lupa tag Instagram Korempa Sambar di @korempa_sambar agar semua orang yang melihat kita bisa terbagi sukacitanya dan kita pun terobati juga rasa kangennya. Ya nggak teman-teman? Ya, bagi momen yang terpilih akan mendapatkan hadiah dari kita loh. Teman-teman bisa juga komen-komen di samping atau di bawah nih bagi yang YouTube-nya pakai HP. Disapa dulu teman-temannya. Halo. Disapa juga gebetannya sekalian. Cie. By the way teman-teman, tahu nggak tema Natal kita kali ini apa? Apa ya Kak? Bareng-bareng ya. Ya. Tema Natal kita kali ini adalah Raja Damai telah lahir. Dan yang akan membawakan kabar sukacita adalah Pendeta Risang dari GKJ Condong Catur. Ya, untuk memulai perayaan Natal pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara virtual di rumah masing-masing. Ya Bapak, sekarang kami akan merayakan ibadah Natal, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Mari teman-teman semua, dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita kabarkan, kita siarkan ke seluruh tempat bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia.
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman semua yang ada di Jogja, di Papua, di Jakarta maupun di mana saja. Hari ini kita bersama-sama memperingati Natal, dan tema Natal kali ini luar biasa, yaitu Yesus lahir, Dia lahir sebagai juru damai dalam hidup kita. Nah, tema ini memberikan inspirasi bagi kita semua dalam kemudaan kita, dalam semangat kita, karya kita yang luar biasa, juga untuk menjadi juru damai dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus yang juga menjadi juru damai dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui banyak hal. Melalui tarian kita, melalui puisi kita, melalui gambar-gambar, melalui berita-berita, melalui ungkapan-ungkapan yang menimbulkan rasa damai, ketentraman, kesejahteraan, menimbulkan hal yang positif, hal-hal yang membuat kita kemudian mampu untuk membangun kebersamaan dan juga kedamaian. Mari bergandeng tangan dengan teman-teman, dengan semua lintas agama, suku, golongan, kita bersama-sama membangun kehidupan damai untuk negeri kita yang tercinta, Indonesia. Saya, Pendeta Api Heni, mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, Merry Christmas untuk kita semua, dan juga kita bersama-sama merayakan Natal dalam penuh sukacita. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Di hari Natal
Oke, selamat malam teman-teman remaja dan pemuda GKJ Samirono Baru. Selamat menyambut Natal, kita ketemu lagi. Saya Risang Anggoro dari GKJ Condong Catur. Nah, saya dihubungi panitia diminta untuk ngajak ngobrol teman-teman terkait dengan tema Raja Damai telah lahir. Tapi pastinya kita akan nanti ngobrolinya berdasarkan Alkitab. Jadi nanti kita akan baca Alkitab, terus mendiskusikannya bersama. Tapi sebelumnya, kayaknya kita perlu berdoa dulu deh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menghayati bahwa Kristus Yesus yang lahir dalam peristiwa Natal itu adalah Sang Raja Damai. Jadi pada saat ini, kami menegaskan kembali penghayatan kami bahwa Sang Raja Damai itu sungguh telah lahir. Tapi tentu ini membangkitkan pertanyaan, apa dampaknya buat kehidupan kami, khususnya sebagai remaja dan pemuda. Oleh sebab itu, sejenak kami akan membaca kembali kisah kelahiran Sang Raja Damai di dalam Injil. Dan kami rindu menemukan hal yang berharga yang bisa kami jadikan pegangan, kami jadikan suar di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Maka kiranya Roh-Mu yang kudus hadir, memampukan setiap kami untuk bisa memahami kehendak-Mu dan juga nantinya menyimpannya dalam hati dan pikiran serta melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Nah teman-teman, bahan bacaan kita sesuai yang dipilih oleh kawan-kawan panitia begitu, itu diambil dari Injil Lukas. Agak panjang, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, silakan dibuka Alkitabnya atau Algawainya. Kita baca bersama-sama, saya akan membacakannya buat teman-teman semua. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, kelahiran Yesus. Lalu perikop yang kedua, gembala-gembala. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah teman-teman dan saya yang tidak hanya mau membaca dan mendengarkannya, tetapi yang mau merenungkan dan menyimpan kebenarannya dalam hati dan pikiran serta melakukannya di dalam keseharian hidup. Maranatha. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman pasti sudah sangat sering mendengar cerita ini. Ini cerita yang menarik, cerita yang dramatis bahkan. Jadi ini kalau setiap kali Natal ini seru banget kalau dijadiin drama gitu ya. Walaupun seringkali Natal itu jadi rancu karena orang majusnya dicampur sama gembala padahal mereka itu nggak ketemu sebetulnya. Tapi itu kali lain lah kita bahas. Nah, sampai cukup lama kisah ini menjadi kisah yang dramatik, indah, menyenangkan, bahkan penuh dengan romantika karena saya pernah terlibat main drama Natal, kadang jadi gembala, belum pernah jadi Maria gitu ya. Tapi ya ini menyenangkan gitu. Tapi teman-teman tahu, beberapa saat belakangan saya mendapati bahwa kisah ini sebetulnya agak aneh. Ada sesuatu detail yang menurut saya kok gini ya gitu. Kok harusnya kan begini, tapi kok begitu gitu. Ada sesuatu yang menurut saya ganjil. Teman-teman tahu yang bagian mana? Menurut saya salah satu yang ganjil adalah respon Maria di ayat 19. Yuk kita baca bagaimana sikap Maria ketika dia mendengar gembala-gembala itu bercerita tentang siapa bayinya. Respon Maria? Yuk kita lihat. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Loh, aneh ini. Semua orang itu bercerita tentang inilah bayi yang luar biasa, malaikat, bala tentara surga bercerita demikian. Orang banyak heran dan takjub. Marianya ini super slow. Hanya diam, lalu menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Saya sekarang punya seorang anak kecil, masih baby. Usianya Natal ini pas 1 tahun, tanggal 23 nanti. Dan saya mendapati ini memang jadi semakin aneh gitu ya. Karena kalau saya mendengar ada orang lalu misalnya memuji anak saya, waduh si Bre ini ganteng, si Bre ini lucu. Saya tuh excited gitu loh, saya tuh dalam hati walaupun nggak terus lunjak-lunjak, dore gitu nggak. Tapi dalam hati saya merasa, oke siapa dulu bapaknya gitu kan. Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang senang gitu. Tapi ini Maria malah cuma, loh lihat, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Loh, aneh toh. Nah, semakin aneh lagi kalau teman-teman itu menelisik bahasa aslinya. Waduh, bahasa aslinya itu bahasa Yunani, khususnya kata merenungkan. Kata merenungkan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani atau kata Yunani Sumbalousa.
Sumbaulosa ini memang berarti to ponder upon. Bisa berarti itu. Tetapi sebetulnya sumbaulosa ini diturunkan dari dua akar kata. Kata yang pertama adalah sun, yang artinya bersama. Dan kata yang kedua adalah balein, yang artinya melempar. Jadi melempar bersama. Bahkan bisa berarti membenturkan bersama. Sehingga di beberapa literatur klasik Yunani, sumbaulosa itu bisa berarti to argue with, to dispute with someone. Jadi ini bisa berarti bertengkar atau berargumen dengan sesuatu atau seseorang. Jadi Maria ini semakin aneh bagi saya. Dia itu bukan cuma diam, tetapi dia itu galau tampaknya di dalam dirinya. Gundah dia. Kok bisa galau? Nah, sayangnya sih di sini nggak dikasih keterangan ya, teman-teman. Tapi menurut saya salah satu penyebab kegalauan Bu Maria adalah di tengah sukacita, di tengah gegap gempita, para gembala dan orang banyak yang mendengar berita kelahiran Yesus dari para malaikat, apa yang terjadi? Ibu Maria dan bayi itu sama sekali tidak mengalami perubahan nasib. Coba dibaca kisahnya selanjutnya. Mereka kan dikisahkan harus di palungan karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Setelah para gembala bercerita, setelah orang banyak itu bersuka cita, apakah mereka mengalami perbaikan nasib? Coba dibaca. Nggak ada keterangan. Jadi mereka hanya pergi sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Udah, mereka pergi gitu aja. Maria, Yusuf, dan bayinya masih ada di palungan. Ini membuat Maria galau. Buat dia ngapain gitu loh. Ngapain kalian cerita kayak gitu? Ngapain ada excitement kayak gini? Ngapain gegap gembita ini? Toh kalian juga gak care sama kami. Betapapun kalian memuji-muji anakku, habis itu apa yang kalian lakukan? Kalian gak ngapa-ngapain kan? Kalian hanya larut di dalam selebrasi, di dalam sukacita, tetapi kalian tidak bisa melihat bahwa ada ibu, ada anak, ada seorang bapak yang dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu yang membuat Maria menurut saya galau. Membuat Maria argue with herself, dispute with herself about this very matter. Tapi yang menarik bagi saya adalah bukan hanya ini, tetapi bahwa Maria memilih untuk menyimpan kegalauannya, untuk mengolah kegalauannya di dalam dirinya. Dia nggak emosi mengatakan, "Iya, kalian tidak peduli pada saya." Enggak. Maria memang sedih, tapi dia nggak protes dan dia memilih untuk mengolah itu di dalam dirinya. Dia memilih untuk merefleksikan dan merenungkannya di dalam batin. Nah, bagi saya kalau sekarang tema kita adalah Raja Damai telah lahir. Saya menduga nih teman-teman ini maksudnya gimana sih Mas supaya kita bisa lebih damai gitu. Resepnya pasti banyak, tapi menurut saya salah satu resepnya adalah bersikap tenang seperti Maria. Tidak mudah tersulut, tidak mudah terpantik. Kalau anak-anak muda kan sekarang sering pakai istilah apa? Ketrigger. Maria ini nggak ketrigger. Dia jengkel, ya. Dia gondok, ya. Dia mungkin kecewa, yes. Tetapi dia tidak terpantik untuk mengikuti gejolak emosinya dan melakukan sesuatu yang merugikan. Dia memilih untuk mengolahnya dulu, merenungkannya dulu. Saya jadi ingat lagunya Nela Karisma itu loh, yang Bidadari Kesleo. Ada yang tahu nggak lagunya? Sing tenang.
ojo kuatir. Ini kan di dalam situasi yang penuh dengan masalah. Kayaknya Nela Karisma ini jangan-jangan terinspirasi sama Maria itu ya. Sing tenang, ben iso mikir. Aslinya kemeropok hati ini. Tapi tenang, dipikir sih. Seperti itu. Sesimpel itu. Kayaknya. Tetapi ini gak simpel teman-teman. Gak mudah. Kenapa? Karena kita ini hidup, wah ini pakai bahasa keren ini. Ada orang namanya Ulrich Beck, ada orang namanya Anthony Giddens. Wah, itu berbicara tentang reflexive modernity. Bisa di googling nanti. Apa tuh reflexive modernity itu? Kita ini hidup di dunia modern yang orang-orangnya itu kayak refleks. Tahu gerak refleks ya? Gerak refleks itu ora dipikir. Jadi kalau misalnya refleks patella, refleks lutut ditutup, tung, gini kan, langsung jengat gitu kan. Gak pakai dipikir. Mana pernah dokter nutuk dengkul terus tuk, terus dipikir sih. Sebentar, tampaknya ada benturan. Saya harus menggerakkan kaki saya. Wah ya mesti ora lulus gitu. Dalam banyak hal gerak refleks itu penting. Contohnya misalnya teman-teman lagi masak air gitu kan, terus nggak sengaja kenyos gitu kan. Refleks penting menjauh gitu. Bayangkan nek kenyos kene ndadak mikir sing tenang. Ben iso mikir, ra usah sumelang, ojo kuatir melonyoh tangane. Ya toh? Itu perlu, tetapi bayangkan ketika kita tidak pakai mikir dan kehilangan ketenangan ketika berkonflik dengan orang tua. Ketika berkonflik dengan teman sepelayanan. Ketika berkonflik dengan pacar. Ketika berkonflik dengan gebetan, pacaran ae durung wis konflik. Yo ora tenang, bubar. Ora damai, yakin. Tenang. Jadi pesan dari Ibu Maria adalah, oke, hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh banyak hal yang mengecewakan, yang tidak menyenangkan, yang jelek. Benar, yes. Kemeropok boleh. Tapi tadi, tetap tenang. Menyimpannya dalam hati dulu, direnungkan terlebih dahulu. Jadi, saya lagi, sing tenang, ben iso mikir. Ben ora usah kesusu berespon. Selamat menjadi lebih tenang seperti Maria. Selamat menjadi lebih damai dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan di tengah situasi yang tidak menyenangkan, bahkan di tengah konflik sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebagai orang muda, kami sadar bahwa kehidupan kami bukannya tanpa masalah. Sebagai orang muda, kami sadar bahwa kami tidak kebal dari konflik. Kami bisa berkonflik dengan orang tua kami bisa berkonflik dengan sahabat kami bisa berkonflik dengan kekasih kami bisa berkonflik dengan rekan sepelayanan kami, dan banyak orang. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami Engkau perkenankan belajar sesuatu dari Ibu Maria yang memang merasakan kegundahan, yang memang merasakan kekecewaan, yang mungkin memang merasakan kemarahan karena melihat ketidakpedulian orang-orang di sekitarnya terhadap nasibnya dan bayi Yesus. Tetapi Maria memilih untuk tetap tenang. Maria memilih untuk pertama-tama menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, mengolahnya di dalam interioritasnya, mempertimbangkannya dengan arif, tidak dengan segera meresponsnya seperti gerak refleks. Maria tidak bersumbu pendek. Biarlah ini lalu bisa kami teladani, bisa kami lakukan di dalam keseharian hidup kami. Karena kami melihat bahwa banyak relasi menjadi rusak ketika orang mudah terpantik,
ketika orang sumbunya menjadi semakin pendek, maka pesan ketenangan, kesabaran dari Ibu Maria ini sungguh berharga bagi kami, khususnya sebagai orang-orang muda. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk lebih tenang. Mampukanlah kami untuk lebih bisa menimbang segala sesuatu secara arif dan bijak di dalam diri kami sebelum kami nanti meresponsnya. Dan dengan demikian, Sang Raja Damai benar-benar hadir mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saat ini dunia sedang bergejolak begitu hebatnya. Hampir setahun ini kita menghadapi kekhawatiran utama bagi setiap manusia. Takut, gelisah, dan khawatir akan pandemi yang kita hadapi saat ini selalu ada di benak kita. Dapatkah kita melewatinya? Pada Natal kali ini, kita sama-sama diajak untuk merenungkan dan menghayati lebih dalam bahwa Dia yang sudah lahir untuk kita merupakan jawaban atas kekhawatiran dan ketakutan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang memberikan kita damai sejahtera, mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kita, serta memampukan kita menghadapi segala pergumulan. Natal pada tahun ini menjadi titik balik bagi kita untuk berani melawan setiap tantangan yang ada, seperti khususnya pandemi yang kita hadapi saat ini. Karena kita tahu, Sang Raja Damai telah lahir dan Ia-Allah yang akan membebaskan kita dari segala cobaan. Dialah Tuhan yang memberikan pengharapan, sukacita, dan damai kepada semua orang. Dan inilah perayaan Natal Pemuda Remaja GKJ Samirono Baru tahun 2020. Meskipun kita rayakan secara daring, namun kiranya damai dan sukacita Natal tetap bersama-sama dengan kita. Kami segenap panitia dan pelayan pada perayaan Natal tahun 2020 mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu teman-teman dan mengikuti ibadah perayaan Natal tahun 2020. Kami sangat rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Kiranya di tahun yang akan datang, harapan kita boleh sama-sama terwujud. Kita boleh berkumpul, bercengkrama, menebar senyuman ke semua teman-teman kita di gereja kita tercinta. Kiranya sukacita atas lahirnya Sang Raja Damai senantiasa menuntun kita dalam menghadapi segala percobaan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. o'er the fields we go, larking all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, loving all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight.
open sleigh. One horse open sleigh. Shalom teman-teman pemuda, remaja, dan seluruh warga GKJ Samirono Baru. Di Natal kali ini mungkin kita memang belum bisa berkumpul bersama. Walaupun raga kita berjauhan, kiranya hati kita tetap dekat dan bersuka cita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Shalom teman-teman dan seluruh warga GKJ Samirono Baru. Meskipun saat ini kita semua berada di tengah pandemi, kiranya tidak mengurangi makna sukacita dan damai sejahtera Natal dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Biarpun saat ini menjadi tahun yang berat untuk kita semua, tetapi tidak membuat kita melupakan arti Natal yang sesungguhnya. Dengan iman dan harapan, tidak ada yang tidak mungkin. Selalu percaya pada Tuhan, sebarkan kebaikan dan sukacita. Semoga dunia ini dipenuhi dengan kasih, kehangatan, cinta, dan juga pulih dari segala cobaan. Halo warga jemaat GKJ Samirono Baru yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan khususnya teman-teman pemuda, remaja, panitia Natal, daring Natal online. Puji syukur apapun yang terjadi di tahun ini, kita sudah melewati tahun yang berat. Di tahun depan kita pasti akan punya kesempatan yang lebih banyak lagi. Halo guys, Natal tahun ini kita nggak bisa merayakan Natal sama-sama di gereja kayak tahun-tahun sebelumnya. Kami juga nggak bisa pulang karena kami lagi ada di Sumba Tengah di NTT. Tapi itu semua nggak mengurangi rasa sukacita Natal kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini kita selalu diberikan sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera di keluarga kita masing-masing. Bye. Halo untuk semua teman-teman pemuda, remaja, dan semua jemaat GKJ Samirono Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Walaupun tahun ini, di Natal kali ini kita nggak bisa secara langsung bertemu, semoga damai Natal selalu berada di dalam hati kita. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Bye-bye! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat untuk teman-teman dan keluarga. Nah, tahun ini memang sedikit berbeda untuk kita semua. Namun, semoga hal itu tidak mengurangi makna Natal di hati kita. Hai, apa kabar teman-teman remaja pemuda GKJ Samirono Baru yang aku sayangi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Gak kerasa 2020 yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini sudah berhasil kita lalui bersama dengan sehat, dengan baik. Dan menjelang Natal ini semoga sukacita Natal juga senantiasa ada di hati kita masing-masing. Meski kita terpisah ruang dan waktu, serta kondisi pun masih tak menentu, kiranya sapa dari kami dapat menghiburmu. Pemuda, remaja, serta jemaat GKJ Samirono Baru kami mengucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow.